Serangan lanjutan Marzuki Ali beberkan pemalakan di Partai Demokrat, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah bicara soal Megawati kecolongan 2 kali di Pilpres 2004, kali ini dia membongkar praktik busuk di internal Partai Demokrat. Dia membeberkan adanya pemalakan yang dilakukan oknum DPP Partai Demokrat. Ini diceritakan Marzuki Ali di YouTube Akbar Faisal Uncensored. Akbar Faisal awalnya menampilkan pemberitaan mengenai kebusukan internal Partai Demokrat yang diungkap oleh Marzuki Ali. Salah satunya adalah kader ikut pilkada diminta setoran. Menurut Marzuki Ali, tidak ada omongannya yang fitnah untuk partainya. Tapi karena saya difitnah keluar marah, aslinya keluar. Inilah aslinya. Apa yang saya rasakan selama ini saya tahan-tahan. Akhirnya saya keluarkan, kata Marzuki. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak orang-orang kita palakin. Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah dimintai. Orang-orang saya kan hebat-hebat, katanya. Yang mintain siapa bang? Tanya Akbar Faisal. Loh, DPP. Ada yang resmi, ada yang nyaloin. Di situ saya prihatin, kata Marzuki Ali. Selain itu, AHY juga ikut menjadi sorotan dalam perbincangan tersebut. Akbar Faisal mempertanyakan mengapa kader-kader senior kehilangan kepercayaan terhadap AHY. Marzuki Ali menjawab Partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga yang kemudian dibantah oleh Andi Malarangeng. Pemilihan AHY berdasarkan hasil survei, di mana hasil survei AHY tinggi. Bagi Marzuki Ali, mengelola partai bukan berdasarkan survei. Mengelola partai ini ada ilmunya, ada pengalamannya, ada wise-nya. Gak mungkin orang ujuk-ujuk karena survei tinggi langsung duduk sebagai ketua partai. Ini cara pikirnya gak nyambung, katanya. Saya tidak terlalu peduli bagaimana ending antara Marzuki Ali dan perseteruannya dengan Partai Demokrat. Biarlah itu urusan dia. Soal uang atau mahar dalam politik, ini bukan rahasia tertutup. Rata-rata orang juga sudah paham. Makanya banyak sekali praktik korupsi atau suap yang seolah tidak ada habisnya. Soal pemalakan yang dia maksud, saya masih belum paham model pemalakannya gimana. Yang jelas, bagi Marzuki ini sangat memalukan dan tidak seharusnya terjadi. Ya sudah, kita tidak bisa ikut campur. Cukup jadi penonton saja dan diam seperti Jokowi. Saya melihat meski AHY mengatakan secara tersirat situasi di partai sudah aman terkendali, tapi dia pasti masih was-was. Posisinya di partai cukup rentan digoyang di masa depan. Di sisi lain, AHY masih terlalu muda, belum cukup banyak pengalaman, tapi dipaksa meroket. Salah satunya sebagai calon gubernur DKI selepas dari karir militer. Dan sekarang malah dengan mudahnya jadi ketua umum partai. Terlalu cepat untuk orang semuda dan sehijau pengalamannya. Inilah yang membuat sebagian kader partai tidak senang dan mengatakan diangkatnya AHY sebagai ketua umum terkesan dipaksakan. Mungkin banyak kader yang tidak puas dan berani bersuara lantang meski konsekuensinya adalah ribut dengan mantan partainya. Akan ada acara saling tuduh dan counter, saling membela diri, saling membongkar kebobrokan. Silakan saja deh, kita hanya bisa jadi penonton saja. Tidak ada yang berani ikut campur, takutnya nanti ada yang menuduh mau kudeta. Nanti Jokowi dikirimi surat kedua kalinya, kan jadi ribet. Bisa dikatakan adalah tahun sialnya Demokrat. Sebenarnya ini blunder AHY sendiri. Kalau tidak bikin heboh dengan obral isu publik, seharusnya tidak perlu sampai jadi begini. Malah kebobrokan internal terkuak dengan jelas. Isu kudeta, belum lagi isu dana APBD yang dikabarkan digunakan untuk membiayai pembangunan sebuah museum dan galeri. Partai ibarat digoyang dari dalam sekaligus dipermalukan dari luar. Serangan bertubi-tubi yang membuat partai kian terpuruk. Padahal sebelum ini saja, Partai Demokrat sudah kewalahan bersaing di dunia politik tanah air. Sekarang makin nyungsep ke dalam air, hampir tenggelam. Ketumnya pun tidak cakap, hanya bisa sebar isu ke publik. Entah mau pakai cara apa lagi untuk menyelamatkan partai. Pakai cara lama, zolimisasi diri sendiri, prihatinisasi di media sosial, sudah outdated, tidak laku lagi. Sebagai pemerhati politik kelas teri, saya hanya bisa prihatin melihat kondisi partai ini. Hanya saja sangat disayangkan, saya tidak bisa bikin lagu. Buzzer AHY balas serang Megawati, ketahuan kurang cerdas, KO sendiri, ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Yang lagi ramai nih soal dana hibah 9 miliar rupiah dari APBD Jawa Timur buat pembangunan Museum SBY di Pacitan yang notabene adalah milik pribadi. Saya sudah membahas soal sejarah dan mempertanyakan mengapa dana APBD dipakai buat urusan pribadi dalam tulisan sebelumnya. Ironis, Jatim mengutang ke pusat tapi beri 9M buat. Hal ini masih ramai dibahas oleh para netizen. Sementara tanggapan dari Partai Demokrat hanya bilang bahwa SBY tidak meminta dana itu. Kalau nggak minta, lalu jadi polemik. Kenapa nggak ditolak aja kan? Bukannya waktu acara groundbreaking museum pada bulan Februari 2020 silam, katanya Yayasan Yudhoyono yang mengelola museum itu akan menggalang donasi. Ya udah, dari donasi saja, bukan dari APBD Jatim. Soal dana hibah itu pun kalau nggak bocor, ya nggak bakal rame kan? Sesudah ketahuan dan rame baru dibilang SBY nggak minta. Gimana publik gak curiga tuh? Lucunya, di medsos terlihat pengerahan sebuah narasi oleh para buzzer. Narasi ini sepertinya dibuat untuk mengcounter polemik soal dana 9 miliar rupiah itu. Saya tidak punya sarana untuk mengetahui siapa yang pertama mencuitkan narasi ini, cuitan mana yang paling populer dan sebagainya. Narasi ini bisa dilihat kok dengan cara mencari kata kunci di Twitter. Kata kuncinya adalah Geraha Megawati, salah satu, atau mungkin yang mengawali beredarnya narasi ini adalah akun yang jelas-jelas adalah buzzer AHY. Nama akunnya saja @seputar AHY. Isi cuitan-cuitannya semua soal AHY. Jadi kalau bukan buzzernya AHY, apa dong? Tetap kok saya kasih tanda petik di judul, karena tidak ada penjelasan di akun itu. Apakah mereka ini stafnya AHY atau bukan? Oke, narasi yang berkaitan dengan Geraha Megawati itu menyasar pada pembangunan gedung Geraha Megawati di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Akun @seputar AHY mengunggah berita soal pembangunan gedung ini disertai informasi biaya pembangunan sebesar 61 miliar rupiah. Ditambah dengan kata-kata menantang, buzzer RP mana suaranya? Cuitan ini sudah dihapus alias KO sendiri karena kena libas para netizen plus 62 pembela kebenaran alias para buzzer NKRI. Screenshot di bawah ini adalah keunggulan dari akun @03_snakula. Selain cuitan ini, beberapa cuitan dengan narasi serupa juga beredar di Twitter. Dengan pedenya mereka menggelontorkan narasi ini, entah disadari atau tidak, bukannya mengangkat nama SBY atau AHY, bukannya bikin Bu Megawati terpojok, malah memperlihatkan kekurang cerdasan para buzzer itu sendiri. Silakan lihat di bawah ini screenshot beberapa cuitan para buzzer yang langsung kena skakmat para netizen. Masih ada beberapa lagi cuitan para buzzer AHY ini, tapi nggak banyak-banyak amat hingga sampai jadi trending. Kalau mau trending itu kan harus ribuan cuitan ya, gimana mau trending? Wong narasinya saja ketahuan ngawur. Bahkan yang jadi akun @seputar AHY yang nadanya menantang itu akhirnya dihapus. Hehehe, bikin narasi kok malah dihapus dari keterkaitan dengan AHY? Bukannya maksudnya membela AHY atau SBY? Serangan terhadap Megawati itu memang ngawur banget, seperti yang sudah diungkap oleh para netizen. Ada perbedaan besar antara Museum SBY dengan Geraha Megawati. Dari segi kepemilikannya, Museum SBY jelas-jelas adalah milik pribadi yang dikelola oleh Yayasan Yudhoyono. Hal ini sudah saya paparkan di tulisan sebelumnya. Sementara Geraha Megawati adalah bangunan serbaguna yang dibangun oleh Pemkab Klaten. Pembangunannya dimulai sejak tahun 2018. Sejak 2018 hingga saat ini, Pemkab Klaten sudah mengeluarkan dana 61,9 miliar rupiah untuk pembangunannya. Ini total biaya selama 3 tahun lebih ya. Targetnya tahun ini sudah bisa digunakan. Buat apa? Ya apa saja yang berhubungan dengan rakyat. Dengan daya tampung hingga 3.000 orang di dalam bangunan utama, gedung ini pasti banyak gunanya. Kalaupun nanti diperbolehkan untuk disewa buat acara pribadi, uang sewanya kan masuk ke kas Pemkab, balik lagi ke rakyat. Masalah gitu buat Demokrat. Kalau masalah, kenapa tidak dipermasalahkan dari tahun 2018? Dan saya lihat bahwa APBD Klaten tahun 2021 juga sudah disahkan dan disetujui oleh semua fraksi di DPRD, termasuk Demokrat. Saya tidak menemukan berita soal Pemkab Klaten ngutang ke pemerintah pusat buat mengatasi pandemi, seperti halnya Pemprov Jatim. Toh pembangunan gedung ini sudah berlangsung dan hampir selesai. Mengenai penamaan gedung menjadi Geraha Megawati itu bentuk apresiasi saja. Gedung itu bukan milik Ibu Megawati atau yayasan apalah yang berkaitan dengan Ibu Megawati. Gedung itu milik rakyat, dipakai untuk kepentingan rakyat. Kalau nanti menghasilkan pendapatan, ya balik lagi ke rakyat. Masa buzzer AHY nggak bisa membedakan hal sesimpel ini sih? Apa AHY nggak malu selalu dari kura-kura? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.